kita, nyatakan nada seruan pujian meriah. Mari ke rumah Tuhan, ke rumah Tuhan, ikut perjamuannya yang kudus. Angkat turuniaku ke depan Raja yang mulia. Mari ke rumah Tuhan, ke rumah Tuhan, ikut perjamuannya yang kudus. Angkat turuniaku ke depan Raja yang mulia. Yang datang selamatkan umatnya, kemuliaannya. Mari ke rumah Tuhan, ke rumah Tuhan, ikut perjamuannya yang kudus. Angkat turuniaku ke depan Raja yang mulia. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dalam persekutuan dengan Roh Kudus bersamamu dan bersama. Selamat pagi saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Shalom. Selamat Pesta Paskah. Patut kita bersukacita karena Tuhan telah bangkit. Kita rayakan misa ini dengan meriah. Tuhan telah mengalahkan maut. Kita rayakan dengan gembira. Bukan hanya sekedar mengenangkan, namun kita sungguh ikut bangkit bersama dengan Yesus, karena Ia menjadi yang sulung dari kebangkitan. Baptisan yang telah kita terima menjadikan kita ambil bagian dalam kebangkitan Kristus. Kehadiran anak, ibu, dan bapa sebagai satu keluarga adalah bentuk konkret gereja yang disemangati oleh kebangkitan Yesus. Mari kita diajak semua dari kita dalam kehidupan kita, entah sebagai anak, sebagai suami, sebagai istri, sebagai ibu, sebagai bapa, untuk menjadi saksi-saksi dari kebangkitan Tuhan dalam hidup kita. Di awal misa ini kita tunduk kepala di hadapan Tuhan. Dengan penuh kerendahan hati juga, mari kita datang ke hadirat Tuhan, mohon belas kasih dan pengampunannya, supaya kita layak ambil bagian dalam perjamuan kudus di pagi hari ini. Mari kita nyatakan pertobatan kita. Kita berdoa bersama doa saya mengaku. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa
dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon pada Santa Peran Maria, pada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kita memuji dan memuliakan Tuhan dalam madah kemuliaan.
Marilah berdoa. Dari Kisah Para Rasul. Sekali peristiwa, Allah menyuruh Petrus pergi ke rumah seorang perwira bernama Kornelius di kota Kaisarea. Di situ Petrus berkata, "Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di Yerusalem. Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea sesudah pembaptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah menyertai dia dengan roh dan dengan kuat kuasa. Yesus itulah yang berjalan keliling sambil berbuat baik, dan ia menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis. Sebab Allah menyertai dia. Kami adalah saksi dari segala sesuatu yang dibuat Yesus di tanah Yudea, mulai dari Yerusalem. Dia telah dibunuh dan digantung pada kayu salib. Tetapi Allah telah membangkitkan dia pada hari yang ketiga. Dan Allah berkenan bahwa ia menampakkan diri bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami sendiri yang telah makan dan minum bersama dengan dia. Setelah ia bangkit dari antara orang mati, dan Yesus telah menugaskan kami memberitakan kepada sabda Tuhan. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita karenanya. Inilah hari yang dijadikan Tuhan.
sukacita karenanya. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan, tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Aku tidak akan mati tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Inilah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorai yang bersukacita karenanya. Batu yang dibuat oleh tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Saudara-saudara, kamu telah dibangkitkan bersama dengan Kristus. Maka carilah perkara yang di atas, di mana Kristus berada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati, dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus dalam Allah. Kristuslah hidup kita. Apabila Ia menyatakan diri kelak, maka kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Baik, pengantar Injil umat dipersilakan berdiri. Pada Paskah Victime Paschali laudes immolent Christiani Agnus redemit oves Christus innocens patri reconcilia fit peccatores Mors et vita duello conflixere mirando, dix vitae mortus regnat vivus, dic nobis Maria quid fidisti in via, sepulcrum Christi viventis, et gloriam fidi resurgentis, angelicos testes, sudarium et festes, surrexit Christus spes mea, procedet suos in Galileam, stimus Christum surrexis, et mortuis vere, tu nobis victor rex miserere. Hai umat Kristen, pujilah Kristus, sang kurban Paskah. Sampai menebus domba, Kristus yang tak berdosa mendamaikan kita dengan Bapa. Maut dan kehidupan dahsyat saling menyerang. Sang hidup yang mati bangkit jaya. Katakan, Maria, yang kau lihat di jalan, kubur dan kemuliaan Sang Kristus yang hidup serta bangkit. Saksi malaikat, kain peluh dan kafan. Kristus harapanku bangkit, mendahului ke Galilea. Kita yakin Kristus bangkit dari kematian. Kau Raja pemenang, kasihanilah. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya,
Anak domba Paskah kita, yaitu Kristus telah disembelih. Karena itu marilah kita berpesta dalam Tuhan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Pada hari pertama pekan itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur Yesus, dan ia melihat bahwa batu penutupnya telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus. Ia berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Lalu berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga ia lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Kemudian tibalah juga Simon Petrus menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah, sedangkan kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi terlipat tersendiri di tempat yang lain. Sesudah itu masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai ke kubur itu. Ia melihatnya dan percaya, sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Demikianlah sabda Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari, umat Allah yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. 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 Selamat pesta Paskah. Tuhan sudah bangkit, jadi ketong mesti bergembira, bersukacita. Bangkit juga bersama dengan Tuhan. Tadi malam kita mendengarkan Injil dikisahkan oleh penginjil Lukas tentang makam kosong. Maria Magdalena, Yohana, dan beberapa wanita yang lain ketika pagi-pagi benar mereka hendak pergi ke makam Yesus, membawa rempah-rempah dan lain sebagainya. Ketika sampai di sana ternyata makam itu sudah kosong. Tidak ada lagi jenazah Yesus di sana. Pagi ini Yohanes juga mengisahkan kisah yang sama. Tetapi beberapa penekanan yang membedakan kisah
Yohanes dan Lukas. Salah satunya adalah, kalau di Lukas dia menyebut beberapa wanita selain Maria Magdalena, Yohana, dan perempuan-perempuan yang lain. Kalau di Yohanes dia hanya menyebut Maria Magdalena. Tetapi pada bagian berikut, pernyataan Maria Magdalena menunjukkan bahwa bukan dia sendiri yang pergi, tetapi ada beberapa wanita lain. Kami tidak tahu, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Itu berarti Maria Magdalena dia pergi ke kubur bukan dia sendiri. Kalau dia sendiri maka kami tadi menjadi saya. Tuhan telah diambil orang, saya tidak tahu di mana dia diletakkan. Tapi justru karena dia berjalan dengan wanita-wanita yang lain, maka pernyataan kami itu keluar. Tapi Yohanes hanya menulis Maria Magdalena, tetapi bukan dia sendiri. Ada beberapa orang juga yang bersama dengan dia pagi-pagi benar, dan semuanya itu perempuan. Kalau ikut penginjil Lukas tadi malam, yang pergi itu perempuan semua. Laki-laki dong penakut, dong masih bersembunyi. Maria Magdalena dan teman-temannya ini wanita-wanita tangguh, perempuan-perempuan yang setia. Nah, Tuhan pakai mereka ini luar biasa. Tadi malam saya bilang di Lari Kamor dengan hotel, kenapa Tuhan dia memilih menunjukkan bahwa dia sudah bangkit itu bukan kepada para rasul, bukan kepada 12 rasul itu, tetapi kepada perempuan-perempuan ini, justru kepada wanita-wanita ini, mereka yang pernah berdosa dan kemudian bertobat, mereka yang pernah jatuh kemudian diselamatkan oleh Yesus. Dan dia menggunakan mereka sebagai saksi pertama yang melihat bahwa kubur telah kosong. Mereka ini bukan laki-laki. Dalam candaan biasa dia bilang itu karena perempuan pemulut lebih cepat untuk sebarkan berita. Benarkah salah itu, yang penting berita sampai, oh sudah cepat sekali, kemana-mana itu berita itu tersebar. Jadi mungkin Tuhan menggunakan cara itu, tetapi sebenarnya jawaban biblisnya itu bukan soal perempuan mulut lebih cepat, tetapi karena kesetiaan. Jadi perempuan-perempuan itu yang setia, ikut Yesus terus. Kalau lihat, dengar cermat kisah sengsara Minggu Palma sampai di Jumat Agung, yang ikut Yesus dari rumah Pilatus sampai ke puncak Golgota, mereka memandang Yesus, bahkan menangis Yesus di jalan, itu wanita-wanita ini, perempuan-perempuan yang setia ini. Dari jauh mereka memandang Yesus yang disalibkan. Di kaki salib hanya Maria dan Yohanes, tapi wanita-wanita ini disebutkan dalam kisah sengsara itu kalau ikuti dengan baik saat Minggu Palma dan Jumat Agung. Petrus dan teman-temannya sing ada, baru bilang, kau salah satu dari pengikut dia. Oh bukan saya tidak. Menyangka laki-laki itu penakut, pengecut. Yang setia ini dong, ini sudah perempuan-perempuan ini. Makanya Yesus pakai mereka sebagai saksi pertama, karena mereka yang nanti berani. Dong punya keberanian itu sudah teruji semenjak Yesus mulai jatuhi hukuman mati sampai berjalan sampai ke puncak Golgota. Wanita-wanita ini punya keberanian itu sudah teruji. Dorang selalu ikut-ikut Yesus, bahkan sampai Yesus tergantung di salib. Karena itu Yesus pakai orang ini menjadi saksi pertama. Dan laki-laki itu butuh validasi. Dia mesti pastikan betul atau tidak berita ini. Nah, jadi meskipun berita dari perempuan ini, kalau dengar Injil Lukas dari malam itu, ketika orang sampai bilang makam kosong, itu para murid, para rasul bilang itu berita omong kosong. Yang berdiri bangkit dan bergegas ke kubur itu Petrus. Dia butuh validasi dulu, ini betul ke saya, berita ini valid ke saya ini. Jadi saya lari ke kubur dulu, cek betul kepastian. Pagi ini juga kisah yang sama. Ketika berita sampai Petrus dan Yohanes, cepat-cepat lari ke makam itu. Tapi karena Petrus ini disutua tuh, jadi lari lebih lambat. Jadi Yohanes sampai duluan, tapi Yohanes ini hanya lihat dari luar saja, tidak masuk ke dalam makam. Petrus sampai, dia masuk dan dia melihat bahwa memang benar
makam itu telah kosong. Kemudian Yohanes masuk dan lalu dia menjadi percaya. Karena Yesus sudah pernah mengatakan sebelumnya, Mesias harus menderita, sengsara, wafat, dan pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati. Seperti kata-kata dua pemuda malaikat pada bacaan Injil tadi malam kepada Maria Magdalena dan teman-temannya. Mereka inilah yang menjadi saksi akan Tuhan yang telah bangkit. Dan kesaksian mereka ini diwartakan, diungkapkan, dikisahkan, ditulis turun-temurun sampai kepada kita sekarang. Itu tertulis dalam kisah Injil itu. Bagaimana mereka mengisahkan tentang Yesus yang telah bangkit. Itu mengajak kita semua, sekarang giliran kita lah yang menjadi saksi akan kebangkitan Tuhan. Kapan saya menjadi saksi? Kalau bacaan pertama bilang, tadi Petrus bilang, kami ini sudah yang makan minum dengan dia, kami ini sudah yang hidup dengan dia, jalan bersama dengan dia, duduk makan bercerita bersama dengan dia. Lalu ketemu nih mau jadi saksi apa? Ketemu saya pernah duduk makan dengan Yesus. Pernah. Kalau orang bilang kami tidak pernah makan, kita pernah makan dengan Yesus di meja perjamuan Ekaristi. Kapan kita menjadi saksi? Ketika kamu dibaptis, saat itulah kamu menjadi saksi dari kebangkitan Tuhan. Baptisan itu menyatukan antara kamu dan kebangkitan Kristus. Ketika kamu menerima komuni, makan perjamuan, saat itulah kamu menjadi saksi dari kebangkitan Tuhan. Dari Dia yang memberikan dirinya, mengorbankan dirinya untuk keselamatanmu. Ketika kamu menerima sakramen Krisma, saat itulah kamu menjadi saksi menerima Roh Kudus. Allah, Roh Kudus yang dijanjikan oleh Kristus. Roh yang sama diberikan kepada para rasul. Kekuatan itu, penguatan itu diterimakan bagi kita. Ketika kamu menerima sakramen perkawinan, kamu juga menjadi saksi. Relasi hubungan suami istri sama seperti Kristus dan gerejanya, sama seperti Kristus dengan para rasul. Kita menjadi saksi, setiap kita. Jadi jangan bertanya kapan saya jadi saksi. Pokoknya sudah berapa bisa jadi saksi. Bukan cuma pastor, frater, suster, bukan. Katong semua yang sudah dibaptis menjadi bagian dari gereja Kristus, kita menjadi saksi dari kebangkitan Tuhan. Karena itu kalau mau jadi saksi kebangkitan, pertama kau bangkit dulu. Kau mau wartakan Tuhan yang bangkit, sedangkan kau sendiri tidur terus. Nah, ini juga penting lah. Jadi bangkit, bukan cuma bangun, bangkit. Jadi bangun dan bergegas, sama seperti Petrus tadi, cepat bergerak. Jadi bukan cuma bangun tidur saja. Bangun tidur kita masih duduk, mengantuk-antuk, sebelah tempat tidur duduk lagi. Kumpul nyawa sedikit, nah baru berdiri berjalan cari kamar mandi kah, cari teh pagi kah. Tapi kalau bangkit itu saya bangun, cepat bergerak, bergegas, bangkit. Makna kebangkitan bagi kita itu tinggalkan hidup yang lama. Kristus bangkit. Jadi kalau mau jadi saksi kebangkitan, wartakan Yesus yang bangkit, rubah kelakuan, rubah hidup yang lama, yang jahat, yang tidak benar itu tinggalkan, hidup baru, menjadi orang yang lebih baik. Itu bagian dari kesaksian kita bahwa Yesus itu sudah bangkit. Jadi bukan cuma ketong bilang di orang bahwa ketong Tuhan Yesus, ketong rayakan Paskah. Tiap tahun kami rayakan Paskah, Tuhan Yesus bangkit. Lalu maknanya untuk kita itu apa? Tiap tahun rayakan Paskah, tiap hari kelakuan sama, tidak berubah-berubah. Lalu bedanya Paskah tahun lalu dengan Paskah tahun ini itu mana? Apa? Jadi seperti percuma saja kita rayakan Paskah kalau tidak ada perubahan dalam kehidupan. Jadi mau menjadi saksi kebangkitan Tuhan, maka pertama kamu harus bangkit. Bangkit dulu baru bisa mewartakan tentang kebangkitan. Kau bilang Yesus bangkit, dia buat baik dan kemudian menderita sengsara, ya Allah, kau akui dia sebagai Allah. Orang bilang kau bicara saja enak, berlaku kelakuan sama dengan iblis satu. Nah, percuma kita bicara banyak, tapi kalau kelakuan sama dengan penjahat, sama dengan iblis, sama dengan setan, orang yang percaya kita pakai kesaksian itu. Jadi mesti bangkit dulu,
Dari diri sendiri berubah dulu, baru perubahan itu. Ketika kita berubah, orang melihat perubahan itu, itulah kesaksian kita. Pertama, orang lihat kita berubah dari hidup yang buruk, yang jahat, yang kacau balau itu menjadi orang lebih baik, lebih bertanggung jawab dalam hidup. Itulah kesaksian kita tentang kebangkitan Tuhan. Itu makna dari kita rayakan Paskah, bahwa saya meninggalkan hidup lama dan mau hidup dengan baik saat ini. Itu pesan Paskah untuk kita sekalian. Rahmat Allah menolong kita sekalian. Amin. Ya Kristus, Engkaulah awal dan akhir, Engkau telah wafat namun hidup kembali. Semoga semua yang telah dibaptis selalu berjuang melawan kejahatan dan tetap setia sampai mati mengamalkan semangat pengorbananmu di tengah masyarakat. Kami mohon. Ya Kristus, Engkaulah kebangkitan dan kehidupan. Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada mereka yang sakit, yang menderita, dan yang menghadapi ajal, agar mereka semua dikuatkan dan diteguhkan berkat kebangkitan-Mu. Kami mohon. Ya Kristus, Engkaulah batu yang dibuang oleh tukang, tetapi terpilih menjadi batu sendi. Gunakanlah kami sebagai batu-batu yang hidup dalam membangun masyarakat yang rukun dan adil makmur merata. Kami mohon. Mari kita tunduk kepala, kita hening sejenak, kita panjatkan permohonan pribadi kita masing-masing pada Tuhan. Keluarga yang telah pulang ke hadirat-Mu, juga bersyukur atas rahmat dan berkat-Mu dalam kehidupan mereka, dan mohonkan jamahan kasih-Mu, kesembuhan bagi mereka yang sakit. Semoga segala niat maksud hati mereka yang baik ini Engkau berkenan dengarkan dan kabulkan sesuai kehendak-Mu Tuhan, demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kita lanjutkan dengan persembahan.
Kamu dan marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Surah kami marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, memuji Dikau setiap waktu ya Tuhan. Tetapi teristimewa pada masa ini, kami memuji Dikau dengan lebih meriah, sebab Kristus Paskah kami sudah dikurbankan. Sebab Dialah anak domba sejati yang menghapus dosa dunia. Dengan wafat Dia menghancurkan kematian, dan dengan bangkit Dia memulihkan kehidupan. Maka dari itu dalam sukacita Paskah yang berlimpah, seluruh dunia di atas muka bumi bersorak-sorai. Demikian juga kekuatan surga serta para malaikat mengumandangkan madah kemuliaan bagi-Mu dengan tak henti-hentinya bernyanyi.
Kita bersatu dalam doa syukur agung yang kedua.
Haleluya, puji Tuhan.
Penanggung jawab liturgi Mazmur Rukun Santo Stefanus. Pelayan pastor Rukun Santo Paulus. Anggota DPS yang bertugas kelompok 1. Berikut keuangan. Kolekte misa Minggu Palma 13 April 2005 sebesar Rp1.247.000. Kolekte misa Kamis Putih 17 April 2005 sebesar Rp1.442.000. Kolekte ibadah Jumat Agung 18 April 2025 sebesar Rp2.672.000. Kolekte misa Injili Paskah 19 April 2005 sebesar Rp1.982.000. Yang berikut diingatkan kepada para calon penerima sakramen Krisma bahwa pembinaan akan dilanjutkan pada hari Rabu 23 April 2025. Berikut peserta puasi Paroki Santo Yosef Veteran, DPS dan penitia pembangunan gedung pastoran baru menyampaikan lipat terima kasih kepada Bapak Guru Ongen Narahawarin yang menyumbang Rp1 juta untuk pembangunan pastoran baru. Diminta dengan kasih hormat kepada umat kiranya menyisihkan sedikit dari berkat yang didapat guna menyumbang pula pada panitia agar cepat memperlancar pembangunan pastoran baru kita. Bila target kita kiranya yang mulia Bapak Uskup Diosis Amboina Monsinyur Seno Mutra tinggal dan bermalam di pastoran baru pada tanggal 7 Mei 2025 yang merupakan suatu berkat dan kebanggaan bagi kita. Ketua DPS Stasi Santo Yosef Veteran. Catatan Ketua DPS dan Marga Narahawarin tahu akan menyumbang 1 juta. Silakan marga yang lain menyusul. Berikut undangan dari Ketua DPS hari Selasa tanggal 22 April 2005 untuk semua ketua-ketua rukun, semua Dewan Sendiri Katolik, pemilik tanah hibah di Detsin, keluarga pemilik kubur di depan kubur Padri Franciscus de Gres untuk hadir dalam rapat bersama Bapak Pastor Paroki dan Pastor Kuasi guna membahas hal-hal yang berhubungan dengan kedatangan Uskup Diosis Amboina Monsinyur Seno Mutra terkait tanah hibah dan pemindahan kubur keluarga-keluarga dan yang keluarga yang tidak hadir dalam pertemuan berarti menunjukkan ketidakdukungannya dalam proses ini, risiko ditanggung sendiri. Berikut penitia pembangunan menyampaikan terima kasih untuk bapak-bapak tukang, bapak ibu, anak-anak dalam kerja bersama selama 3 hari, Senin, Rabu, Sabtu, dan ibu-ibu dari Rukun Santo Paulus, Santa Cecilia, dan Santo Yohanes Maria Bene yang memberi makan. Semoga amal baik dan kerelaan baik Anda diberkati selalu oleh Tuhan di masa Paskah ini. Amin. Informasi kerja selanjutnya, pastoran akan dimulai kembali minggu ini untuk 3 hari kerja, yaitu hari pertama hari Selasa 22 April 2025 yang memberi makan Rukun Santo Benediktus, Kamis 20 juga kepada petugas liturgi dari Rukun Santa Cecilia, anggota DPS yang bertugas, anggota dewan yang bertugas, lektor pemasmur pembawa doa umat yang bertugas, pendekor petugas sound system, organis dan koster yang bertugas, keamanan dari TNI Polri, Pol PP, Linmas yang bertugas, pelayanan pastor dari Rukun Santo Yohanes Maria Bene, semua umat Stasi Santo Yosef Veteran yang hadir dalam misa hari raya Paskah ini. Shalom. Tuhan bersamamu dan semoga berkat perayaan Paskah hari ini Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara dan melindungi saudara dari segala bahaya dosa. Amin.
yang memulihkan hidup saudara lewat kebangkitan putra tunggalnya, memenuhi hati saudara dengan karunia-karunia abadi. Amin. Semoga sesudah memperingati hari-hari sengsara Tuhan dan merayakan pesta Paskah dengan gembira, saudara-saudari diantar Tuhan memasuki pesta sukacita abadi. Amin. Dan semoga saudara-saudari sekalian selalu dilindungi, dibimbing dan dilimpahi berkat oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih, pergilah, misa sudah selesai. Haleluya, haleluya. Syukur kepada Allah. Haleluya, Ikut menyanyi nomor 232.